Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Halo, kembali lagi di seri kuliah Elektronika 1. Kali ini kita akan membahas soal tentang respon frekuensi rendah pada penguat CS. Yang pertama CS dulu ya. Nah, pembedanya adalah kita menggunakan MOSFET di sini daripada penguat yang lainnya, misalnya CE gitu ya. Nah, kita menggunakan MOSFET karena ini bagian source, maka kita berikan di sini, kita labelin dia di sini namanya CS. Kalau yang ini tidak apa, kita bikin C1, CC1, dan ini CC2. Soalnya adalah we wish to select appropriate values for the coupling capacitor CC1 and CC2 and the bypass capacitor CS for a CS amplifier for which RG 4.7 mega ohm. Selanjutnya bisa dibaca, oke. Dan juga GM itu 1 miliampere per volt. Nah, it is required to have FL at 100 Hz and that have nearest break frequency be at least a decade lower. Jadi coba kita selesaikan. Jadi yang ditanya itu adalah tentukan berapa nilai kapasitor CC1, CC2 dan CS untuk bisa menghasilkan frekuensi FL. FL itu berarti kalau misalnya tadi kita lihat ya, FL itu kan di sini ya. Di sini FL. Jadi maka di sini itu frekuensinya itu sebesar 100, FL itu sebesar 100 Hz. Nah, pertanyaannya ini berapa gainnya? Sebelum kita menentukan ini berapa gainnya itu, kebetulan nih tanya bukanlah berapa gainnya yang V out per phasing. Kebetulan bukan ini yang ditanya. Yang ditanya justru supaya saya bisa menghasilkan frekuensi segini, berapa kira-kira CC1, CC2, dan juga CS. Ini yang ditanya. Oke, kita coba selesaikan. Ini saya hapus. Kita bisa tulis keterangannya sekarang ya. Bahwa diketahui ya, kita bikin, diketahui RG itu sama dengan 4,7 mega ohm. RD sama dengan RL sama dengan 15 kilo ohm. Rsync itu sama dengan 100 kilo ohm. GM-nya atau transkonduktansinya itu 1 miliampere per volt. FL-nya itu sebesar 100 Hz. Oke, saya bikin di sini ditanyanya ya. Ditanya CC1 CC2 dan juga CS. Penyelesaian. Kita mau coba kerjakan sekarang. Nah, yang pertama kita tentukan itu adalah untuk CS-nya ya. Kita cari berapa frekuensi tertinggi pada FP2. Gitu ya. FP2 itu berarti FL ya. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat rumus waktu di fisika, omega sama dengan 2. Nah, berarti F itu sama dengan omega per 2pi. Nah, ini juga seperti itu. Maka di sini kita bikin omega per 2pi. Nah, tapi karena ini Fp2, maka ini omeganya adalah omega P2. Nah, omega P2, kalau kalian lihat dari persamaan 9,4 itu sama dengan GM per CS. Kita bagi 2pi. Oke, sampai di sini bisa. Nah, kita kan sudah tahu tuh GM-nya berapa. CS kita tidak tahu. Itu yang mau kita cari. Nah, selanjutnya saya bikin di sini menentukan CS saja ya, yang pertama. Saya buat di sini warna biru. Menentukan CS. Atau kapasitor pada source.
Oke, kita lanjut. GM-nya itu adalah 1 miliampere per volt. Nah, per CS-nya itu sama dengan, kita belum tahu, nah dikali 1 per 2 pi ya. FP2 itu kan sudah diketahui ya, FP2 itu kan sama dengan FL. Kalau misalnya kita lihat tadi yang dari kurva itu yang gini, ini adalah FP2 sama dengan FL. Nanti kalian bisa cek. Maka ini sama dengan 100 ya, ini 100. Selanjutnya itu CS sama dengan, atau kapasitor pada source itu sama dengan saya bisa tulis 1 miliampere per volt per 2 pi dikali 100. Selanjutnya, karena ini 10 pangkat negatif 3 per 2 pi dikali 10 pangkat 2, 1 per 2 pi dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, sampai di sini. Nah, ini sama saja hasilnya 1,6 kali 10, nggak usah pakai 10, 1,6, karena sini udah kita bikin, saya mau buat langsung dalam mikro saja, mikrofarad. Nanti kalian bisa hitung. Sampai di sini bisa. Selanjutnya, nah kalau kita sudah tahu tadi itu berapa CS, ini kita sudah tahu. Sekarang kan kita selanjutnya kita cari CC1 dan juga CC2, ya kan? Ini tugas kita. Nah, kita itu bisa lihat tadi dari kurva bahwa FP1 itu sama dengan FP3. Oke, nah di soal juga dituliskan di sini bahwa nearest break frequency, jadi titik patah terdekatnya itu adalah 10 kali, decade itu 10 kali lebih rendah. Jadi kalau misalnya tadi FL-nya itu kan tertinggi ya. Kalau saya gambarkan lagi, ini kan yang tertinggi. Ini kan adalah misalnya adalah 10, ya kan? Maka yang di bawahnya itu berapa gitu. Kalau ini 100, maka 10 kalinya itu berapa gitu. Maka ini saya bisa buat 100 dibagi 10 sama dengan 10. Berarti 10 Hz lah. Sekitar di FP1 itu sama dengan 10 Hz. Sedangkan si FL itu sebesar 100 Hz. Oke, kita lanjut ya. Nah, rumusnya masih menggunakan yang rumus yang tadi. Kalau gitu FP1 saya katakan itu sama dengan omega P1 dikali dengan 2P. Nah, masalahnya rumus omega P itu tidak sama seperti omega P2 tadi. Kalau di textbook itu kalian cek, rumus omega P1 itu sama dengan, ini saya tidak usah buat, itu sama dengan 1 per CC1 RG ditambah Rsing. Oke? Nah, karena ini dibagi 2pi, kita bagi di sini 2pi. Sorry, ini bukan di sini. Nah, FP1 berapa? 10. Sampai di sini. Kenapa harus RG per Xing? Karena kan kita mau menghitung nih, berapa di daerah frekuensi 1 ya, frekuensi bawah. Maka itu bukanlah, kita belum mencari, kita kan mencari CC1. FP1, CC1, maka yang mempengaruhi itu adalah Rsing dan juga RG gitu. Jadi di sini kalau misalnya di sini namanya RA, di sini RB, maka ini saya ganti jadi RA per RB. Oke ya. Jadi karena posisi CC1 di sini dan kita ingin mencari CC1, ini CC1 ini saya kasih warna hijau karena kita mau mencari CC1, maka kita pakai RG dan juga Rsing. Selanjutnya kita bisa langsung hitung. Maka ini 1 per CC1. Nah, RG itu sama dengan 4,7 ya. 4,7 ditambah, karena dia 4,7 mega, si Rsing-nya itu kita ubah saja ke dalam mega. Ini menjadi 0,1. Di sini kali 10 pangkat 6. Oke. Selanjutnya 1 per, ini kan per 2 pi. Kalau saya naikkan ke atas, ini kan sama dengan 1 kali 2 pi. Oke, ini sama dengan 10. Nah, ini hasilnya kalau kita ikutin 1 per CC1 dikali 4,8 kali 10 pangkat 6 dikali 1 per 2 pi. Ini 10. Maka CC1 kalau kita pindah-pindah ini sama dengan 1 per
4,8 dikali 2pi dikali 10 pangkat 6 yang ini ya, kali yang ini kali 10. Nah ini hasilnya menjadi 1 per 30,144 dikali 6 sama tambah 1 ya, 10 pangkat 7. Ini CC1. Nah ini hasilnya adalah 0,03317 kali 10 pangkat min 7. Kita naikkan ke atas ya. Nah, sehingga CC1 sama dengan hasilnya adalah 0, langsung saja kita buat. Hasilnya langsung yaitu 3,3 dikali 10 pangkat negatif 9. Supaya ini apa? Supaya bisa nanti itu menjadi 3,3 nanofarad. Nah, karena nanti FP1 sama dengan FP2 pada CS itu sama, maka CC2 itu juga 3,3 NF. Itu kalian bisa buktikan sendiri. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.